أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 29. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Yudi Nur Sejati yang berada di Amerika Serikat. Pada malam hari ini hadir kembali untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihati. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah di jalan yang benar, dan sekaligus diberi kekuatan untuk bisa melakukan sebuah kebenaran itu, dan mudah-mudahan mereka mampu untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, dan kita senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 29. Ini kajian lanjutan yang kemarin. Jadi langit pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan bumi, waktu itu masih berupa asap tebal yang gemulung dan suhunya panas sekali. Kemudian keduanya, yaitu langit dan bumi, dipanggil, maksudnya ditetapkan ketentuan dan proses pekerjaannya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bekerja sama secara sinergi dan mewujudkan alam yang harmonis. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mempelajari panduan hidup yang harmonis ini, nanti kita lihat di surat keempat, namanya surat An-Nisa, mulai dari ayat 1 sampai ayat 70. Jadi di situ ada beberapa amal-amal yang baik yang harus kita lakukan, dan beberapa amal-amal juga yang jelek yang harus kita tinggalkan. Jadi itu. Jadi bisa nanti kita lihat ya di surat An-Nisa itu. Kemudian pada ayat 29 ini dijelaskan bahwa Allah menyempurnakan langit yang satu dan masih berupa asap itu menjadi 7 langit. Angka 7 dalam bahasa Arab dapat berarti 6 tambah 1. Bisa juga berarti banyak sekali, lebih sekedar 6 tambah 1. Jika mengambil arti yang pertama 6 tambah 1, maka berarti Allah menjadikan langit yang tadinya 1 lapis menjadi 7 lapis. Atau Allah menjadikan benda langit yang tadinya hanya 1 menjadi 7 benda langit. Tiap-tiap benda langit itu beredar mengelilingi matahari menurut jalannya pada garis edar yang tetap sehingga tidak ada yang berbenturan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tetapi matahari hanya berputar dan beredar pada garis poros saja, karena matahari menjadi pusat dalam sistem tata surya ini. Sungguh Allah Maha Kaya dan Maha Bijaksana mengatur alam yang besar dan luas ini. Luar biasa. Minta tolong dibuka surat kedua, ayatnya 255 sampai 257. Minta tolong dibaca. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Iya, jadi sekali lagi, ternyata kita ini adalah makhluk yang lemah ya Pak ya. Makhluk yang lemah yang butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh bimbingan ya. Kalau kita ini lemah, kita mohon kekuatan kepada Allah. Kalau kita ini sedang susah, kita mohon
senang kepada Allah. Kalau kita ini sedang sakit, kita mohon kesembuhan. Kalau kita sedang gundah gulana, kita minta kepada Allah agar pikiran kita bisa cerdas, bisa tenang. Lah, ternyata kita harus senantiasa, yaitu menggunakan akal pikir kita, kolbu kita, ya, nafsu kita, fisik kita, istilahnya jasmani dan rohani kita ini harus menyatu, sinergi tadi. Jadi tidak boleh antara jasmani dan rohani itu bertempur. Jadi bertempur, ya. Sementara jasmaninya mengajak ke utara, rohaninya mengajak ke selatan, itu nanti akan terputus, ya. Bisa-bisa tubuh kita membelah menjadi dua. Kira-kira gimana, Pak? Ya mati, Pak. Mati ya, Pak ya. Wong mestinya harus satu, tapi dibelah jadi dua. Ini bisa-bisa mati, ya. Makanya kita harus senantiasa mohon bimbingan itu. Terus Pak, 256-nya Pak. 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, untuk mengetahui ini benar, ini sesat, ini al-haq, ini al-batil, maka Allah menurunkan kitab suci Al-Quran ini. Ini loh jalan menuju ke surga. Misalnya di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Ini loh jalan yang apabila dilakukan maka orang itu bisa masuk neraka berombongan misalnya. Ya, surat Az-Zumar 71 sampai 72. Jadi semuanya itu ditunjukkan, Pak. Jadi sudah jelas antara yang baik dan buruk itu sudah jelas. Tapi itu kalau punya akal yang cerdas, hati yang cerdas. Tapi kalau akalnya nggak cerdas, akalnya miring, ya, hatinya mati, hatinya sakit, ya salah terus. Apa yang diperbuat, apa yang diucap salah, apa yang dipikir salah, apa yang diperbuat adalah sebuah kesalahan, tapi aneh bin ajaib, salah tapi ngakunya soleh. Nah, itulah pribadi orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi kita tidak usah gumun karena Allah sudah menunjukkan kepada kita, ini loh orang mukmin, ini loh orang kafir, ini loh orang munafik, ini loh orang musyrik dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memilih yang terbaik saja. Coba 257. 257, baik Pak. Siapa? 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang beriman takwa itu senantiasa menebar cahaya Allah ini, sementara orang-orang munafik itu suka memadamkan cahaya Allah ini. Jadi beda Pak antara yang terbaik dengan terbalik. Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar
kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin jauh dari kita, sehingga kita bisa dekat dengan segala kebajikan, termasuk Amin. kokohnya Islam kita, kokohnya iman kita, dan kokohnya Islam kita. Itulah yang menjadikan kita mampu untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan sampai membikin remeng-remeng. Nah, kalau bikin remeng-remeng, nanti umat bisa bingung karena remeng-remeng. Makanya butuh cahaya yang tajam, cahaya yang kuat, sehingga akan welo-welo ya Pak ya. Akan kelihatan nyata bahwa ini adalah benar dan itu adalah salah. Itulah apabila akal kita itu cerdas, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita yaitu sifat sidik, fatona, amanah, dan ta adalah tablik, senantiasa menyampaikan, yaitu mengajak dirinya, keluarga besarnya, dan umat ini untuk senantiasa beriman takwa, beramal soleh, senantiasa berwasiat di dalam melakukan kebenaran, dan selalu berwasiat di dalam menetapi kesabaran. Sehingga hidup ini dibutuhkan yang namanya kesabaran ya. Jadi mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Jadi sekali lagi, sholat ya butuh sabar, kita ngaji ya butuh sabar, kita bekerja ya butuh sabar, kita membangun rumah tangga ya perlu sabar, mendidik anak ya perlu sabar. Ya, jadi intinya pokoknya sabar. Siapa yang mau sabar ya akan subur ya. Innallaha ma'as sobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita lanjutkan. Tetapi matahari hanya berputar dan beredar pada garis porosnya saja, karena matahari menjadi pusat dalam sistem tata surya ini. Sungguh Allah Maha Kaya dan Maha Bijaksana mengatur alam yang besar dan luas ini. Luar biasa, langit dan bumi seluas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang mengaturnya, dan lain sebagainya, makhluk-makhluk ya, umat manusia, umat jin, umat binatang, umat tetumbuhan, semuanya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita ini bertafakur ya, melihat kebesaran Allah di muka bumi ini. Ayat-ayat yang tersirat namanya, dan kita padukan dengan ayat-ayat yang tersurat, 114 surat, 6.236 ayat yang berada di dalam Al-Quran. Dalam pemahaman astronomi, langit adalah seluruh ruang angkasa semesta yang di dalamnya ada berbagai benda langit, termasuk matahari, bumi, planet-planet, galaksi-galaksi, super cluster, dan sebagainya. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, langit dunia, dengan bintang-bintang,
dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi langit yang berisi bintang-bintang itu memang disebut sebagai langit dunia. Itulah langit yang kita kenal selama ini. Dan itu pula yang dipelajari oleh para ahli astronomi selama ini, yang diduga diameternya sekitar 30 miliar tahun cahaya dan mengandung triliunan benda langit dalam skala tak terhingga. Namun demikian, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut langit yang demikian besar dan dahsyat itu pula sebagian dari langit dunia dan mungkin langit pertama, maka dinamakan letak langit kedua sampai ke-7. Sejauh ini belum ada temuan ilmiah yang tidak dicari-cari mengenai hubungan antara angka 7 dan langit yang dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan alam semesta. Memang ada beberapa skala benda langit, misalnya pada satu tata surya atau solar system ada matahari, bintang yang menjadi pusat tata surya yang bersangkutan, dan ada planet beserta satelitnya. Miliaran tata surya membentuk galaksi, miliaran galaksi membentuk alam semesta. Ini baru 6 untuk menjadikannya 7. Bisa saja ditambah dengan dimensi alam semesta, yaitu bahwa seluruh alam ini berisikan sejumlah alam semesta. Jadi ada 7 dimensi dalam alam, dan ini mungkin yang dimaksud dengan langit yang 7 lapis. Tetapi masalahnya adalah dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, beliau melalui lapis demi lapis dari langit itu secara serial, dari lapis pertama ke lapis kedua dan seterusnya sampai lapis ke-7, dan akhirnya keluar alam makhluk menuju Sidratil Muntaha. Jadi lapis demi lapis langit itu seperti kue lapis yang berurutan dari dalam lapisan pertama sampai ke lapisan ke-7. Kenyataan ini berbeda dengan teori ilmiah T. Jamaluddin, salah seorang astronom Indonesia yang cenderung memahami 7 langit sebagai benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya dan bukan berlapis-lapis. Dalam bahasa Arab, bilangan 7 biasanya dipakai untuk menggambarkan jumlah yang sangat banyak. Di sisi lain, 7 langit kemungkinan adalah 7 lapis-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi ini, yaitu 1. Troposfer, 2. Tropopause, 3. Stratosfer, 4. Stratopause, 5. Mesosfer, 6. Mesopause, 7. Termosfer. Pembagian ini berdasarkan temperatur suhu tiap lapis atmosfer dan jaraknya dari permukaan bumi. Lapisan-lapisan tersebut bersifat kokoh dalam pengertian meliputi dan melindungi bola bumi kita secara kokoh karena adanya gaya gravitasi bumi. Lihat pada tafsir ilmiah surat Ar-Ra'd ayat 2, surat An-Naba ayat 12, dan tafsir surat Ar-Ra'd ayat 2 dijelaskan pembagian lapis atmosfer sedikit berbeda dengan dijelaskan di sini, di mana ionosfer dan eksosfer disatukan dalam termosfer.
Namun apabila pengertian 7 langit dalam hal ini dikaitkan dengan peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, nampaknya kurang tepat. 7 langit mungkin pula dapat ditafsirkan sebagai 7 dimensi ruang waktu dalam Kaluza atau Klein teori KKT. Dalam ilmu fisika terdapat 4 gaya fundamental yang ada di jagat raya ini, yaitu gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, dan gaya gravitasi. Jika keempat gaya ini terbentuk dalam ledakan besar atau Big Bang dalam suatu singularity, maka mestinya keempat gaya ini dahulunya menyatu sebagai satu gaya tunggal atau Grand Unified Force. Ini yang dikenal dalam teori Good, teori ketersatuan agung atau KKT, menjelaskan bahwa untuk dapat menerangkan ketersatuan gaya-gaya yang 4 itu, maka adanya geometri ruang waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini tidaklah cukup. Geometri ruang waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini hanya mampu menjelaskan sedikit tentang gaya-gaya elektromagnetik dan dalam beberapa hal ini gaya gravitasi. Untuk bisa menjelaskan keempat gaya tersebut, maka KKT menyatakan harus ada 7 dimensi ruang yang lain. Dengan demikian bersama 4 dimensi yang sudah dikenal, yaitu garis, bidang, ruang, dan waktu, maka total dimensi ada 11 dimensi. Pernyataan ini berbasiskan pada perhitungan matematika fisika. Berbasiskan pada KKT ini, para saintis telah mampu pula menghitung garis tengah salah satu dimensi ruang waktu itu, yaitu sebesar 10 sampai 32 cm. Jadi dimensi ini sangat kecil sekali. Dengan demikian tidaklah mungkin dengan instrumen yang ada sekarang ini kita dapat menebus 7 dimensi ruang waktu yang lain itu. Kaluza Klein teori telah memberikan gambaran ada 7 dimensi ruang waktu yang kesemuanya ini akan mengokohkan geometri jagat raya dengan 4 gaya-gaya fundamentalnya. Wallahu a'lam bissawab. Pada akhir ayat Allah menyebutkan dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu, maksudnya bahwa alam semesta ini diatur dengan hukum-hukum Allah, baik benda itu kecil maupun besar, tampak atau tidak tampak, semuanya diatur, dikuasai dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan agar manusia menuntut ilmu untuk memikirkan segala macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menambah iman dan takwanya dan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya Pak, yang kemarin di surat Al-Baqarah ayat 26 ya, kita kaji tentang apa itu nyamuk ya. Betul. Nah, itu ayat yang terkecil ya Pak. Ada yang lebih kecil lagi ya Pak. Jadi bibit-bibit penyakit itu juga kecil sekali lah. Ini kebalikannya Pak. Kebalikannya kecil itu apa Pak? Besar. Besar. Kalau yang kecil-kecil tahu, maka yang besar akan lebih tahu. Kalau yang terbesar itu tidak tahu, apalagi yang kecil. Nah, jadi belajarnya dari yang kecil sampai yang terbesar.
dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi itu harus terus diolah terus, olah pikir ya, olah apa Pak? Ya, Pak. Olah hati, olah raga, olah jiwa, dan juga olah-olah. Harus masak, ya Pak, masak sendiri, cuci baju sendiri, ngono Pak. Jadi kita dibutuhkan yang namanya mandiri. Ya, kalau orang cuci sendiri. Lah ya, kalau orang itu sudah mandiri berarti tidak ditakutkan di mana saja, di Amerika lah wis mandiri kok, ya insya Allah dia bisa mandi sendiri. Di Indonesia dia sudah mandiri, anakku sudah mandiri. Jadi senang orang tua itu kalau punya generasi yang mandiri. Oleh karena itu harus belajar kita ini ya Pak. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini menjadi inspirasi ya Pak bagi kita, bagi keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk senantiasa bangkit, berdiri, maju, mulia ya Pak. BBMM ya, bangkit, berdiri, maju, mulia ya Pak. Nanti bisa dilihat di surat 13 Pak. Surat 13 itu Ar-Ra'd Pak. Mulai dari ayat 11 Pak. Ayat 11 sampai 28. Minta tolong Pak dibaca Pak. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi sekali lagi betapa kasih sayangnya Allah kepada kita ya Pak, sampai para malaikat itu menjaga kita ya Pak ya. Ada yang dari mana tadi? Bergiliran dari depan dan belakang ya, untuk menjaga kita. Makanya kalau kita tidur, walaupun kita itu membuka mulut ya, tapi yang namanya orong-orong atau kecoa tidak berani masuk. Kalau tidak dijaga Pak, Pak. penuh mulut kita Pak. Bangun wis wareg Pak. Iya Pak. Nggak usah sarapan Pak. Nggak usah ngombe kopi Pak. Ngombe kopi dewe Pak. Mari ngono ngiler. Wareg Pak. Makanya ya Pak, jadi sekali lagi, jadi itu semuanya ternyata diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita disuruh apa tadi sama Allah? Kita harus apa tadi? Apa Pak? Kita harus sifat tadi Pak. Apa tadi? Keadaan diri tadi loh. Keadaan diri tadi loh. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Tidak akan mengubah diri satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Mereka sendiri. Berarti karena apa Pak? Karena sudah dikasih visi kita ini, sudah dikasih akal, kasih nafsu, kasih hati, kasih sembarang ya, kita harus tadi mandiri ya Cok. Kak mandiri ya, harus mandiri, tapi harus minta pertolongan sama Gusti Allah. Jangan terus mandiri terus diakui sendiri,
kaya Mbah Koron niku. Kadung mandiri, wis menyendiri, akhirnya masuk kubur sendiri berserta harta bendanya. Akhirnya dikutuk sama Allah karena tidak mengakui pemberian Allah. Bahkan Koron berani mengatakan bahwa kesuksesanku itu berasal dari diriku sendiri, dari ilmuku, dari kerjaku. Ini gak genah. Makanya kita harus ingat yang dulu itu Pak, ya, biaunillah, biidnillah, biridhoillah, ya, dengan pertolongan Allah, dengan izinnya Allah, dan dengan ridhonya Allah. 12 Pak. Yang 12-nya, dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Kalau ada kilat, kira-kira kita takut nggak Pak? Takut Pak. Takut, makanya kalau takut kita berdoa supaya tidak disambar petir tadi loh, sebagai pelempar tadi loh, setannya dijeplak karo Gusti Allah, jeder, ya. Jadi begitu. Terus Pak, 13 Pak. Dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya. Oh, tasbih, bertasbih ya Pak. Dunia dan isinya sampai halilintar pun bertasbih Pak. 14 Pak. 14, hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Makanya tadi harus dihindari Pak, KDF, malu Pak. Ya. Itu bisa menyebabkan doanya nggak kabul, nggak nyampe, karena memang orang-orang itu orang-orang yang terhina, jadi orang-orang yang menjadi musuhnya Allah, ya dimurkai Allah. Dia termasuk orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi dongane ya akhirnya nggak nyambung, ya. Yang diminta ya wis dunia dan isinya ngono tok. Nggak tahu minta akhirat belas ya. 15 Pak. 15, dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Ya Pak, terpaksa naik tingkatan belajar, kudu dipaksa sih. Tapi nafsu itu nggak dipaksa Pak. Iya Pak. Lama Pak, harus dikasih beban. Ya, nah, kebanyakan makan, ya kasih puasa, ya. Kalau sudah puasa kasih buka. Jadi ya begitu, dari tubuh kita itu begitu. Makanya kita harus tahu diri, ya, bisa mengendalikan diri kita, bisa membangkitkan diri kita. Jangan sampai diri kita ini dikendalikan sama iblis, jangan sampai kayak remote itu Pak, kalau dikendalikan repot Pak. Remote ada remote kontrolnya itu. Jangan sampai Pak. Kita harus tahu itu. 16 Pak. Iya Pak. 16, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan segala ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Kalau ada orang mengatakan antara terang dan gelap itu sama, kira-kira orang apa Pak? Orang apa? Orang nggak genah. Iya. Wong Padang kok podo ae mbek peteng.
susah kok padha mbek bahagia piye. Hitam kok padha mbek putih lho piye. Yo belajar to supaya bisa. Ojo ngamuk ae. Dikira kabeh bener. Iya. Kabeh bener piye. Gawein Al-Qur'an sama As-Sunnah. Ya. Benar kata Quran, benar kata kita, salah kata Quran, salah kata kita. Ojo gawe dhewe. Ya Pak. Terus Pak 17 Pak. Pak Yudi? Ya. 17-nya? 17-nya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih dan mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus. Bukan buah Pak. Buih. Oh. Ulangi Pak. Buih. Ya. Ada dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jokoyo buih di lautan, tendang ngalor melayu ngalor, tendang idul melayu idul, tendang ngulon melayu ngulon, tendang edan, tendang terus kayak sepak bola. Itu namanya orang yang tidak punya pendirian, jangan ya Pak. Jadi umat itu jangan seperti itu. Terus Pak 18 Pak. 18-nya? 18-nya bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab atau perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Nah, sekali lagi, jadi tolong itu difahami surat Ar-Ra'd ini. Ya, Pak. Coba meloncat ke 28-nya aja Pak. Langsung ke 28-nya. Langsung masuk 28 Pak ya. Baik, siap Pak. 28. Dari 27 Pak berarti Pak. Dari 27 dulu. Berarti dari 27 baik siap Pak. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, ini cocok ya Pak dengan yang kita kaji kemarin ya Pak. Ya betul Pak. Nah, inilah hidayah itu. Jadi bisa runtut apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Ternyata Al-Quran menjawabnya. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kasih dan sayang. Kemudian diturunkannya Al-Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Akhirnya sekarang Al-Quran ada di tangan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak kajian kita pada malam hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan pada hari Sabtu yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Saya tutup dulu dengan doa ya Pak. Iya Pak, siap Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقوي به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرني مع النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Pak Sen, terima kasih Pak. Kita tutup dulu ya Pak. Iya Pak, siapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dulu ya. Iya Pak, siapa? Ya, terima kasih. Amin.